Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim, adada kulli harfin wa yakhtabu abadal abadi wa dahara dhahirin. Radiyallahu ankum wa jami'il muslimin. Qala al-musannif, lanjutannya sampai dengan syarat mengenal Allah lah, ada tidak yang syakkan. Bukan hidup ada tapi usia. Banyak leher tak. Nah, jadi ada syarat daripada kita mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada syaratnya kayak kita. Kenapa yang demikian begitu penting? Nah, jadi kita tujuan kita bolang sedikit. Jadi tujuan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam Quran surah At-Talaq ayat 12. Artinya kita disuruh ma'rifat kepada Allah. Kita disuruh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita disuruh mengetahui siapa orang yang salawasan ini menolong kita, supaya kita bila boleh nyaman. Nah, jadi bahasa kita nih, Tuhan menyuruh kita dari batu bata supaya kita bisa menukar tiket anak berangkat ini karena tak salah. Karena tujuannya ke Batam, kalau tiket ke Jambi biar kita, nah ya ada, ya apa? Nah, yang mana penghabisan daripada yang demikian itu, supaya kita mengetahui bahwasannya tidak ada yang memiliki kisah di alam semesta ini kecuali kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kisah, betul kan? Penghabisannya kan. Nah, yang kedua kita disuruh di dalam Az-Zariyat ayat 56 itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa maksud ibadah di sini? Ibadahnya pujian. Ya, betul. Kita aja orang menolongi kita tiap hari nih. Kadang mungkin kita kadang mengucapkan terima kasih. Ya, betul. Hendak makan ditolongi orang, hendak minum ditolongi orang, berjalan ditolongi orang, bawa bandar ditolongi orang. Amun orang ini kada menolongi bisu kita, amun orang ini kada menolongi kita mendengar tuli. Nah, jadi hendaknya ketika kita berbicara, ketika kita mendengar sesuatu, hendaknya kita ingat ada orang yang berdahulu menolongi kita, kayak kita, ya Allah. Dan ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dalam Zariyat 56 tadi, ibadah atau pujian tadi yang penghabisannya tadi pujian seluruhnya itu ada aturan mainnya. Kadang mau ibaratnya itu kita memakai ilmu saka. Ada ilmu saka handap. Nah, kayak kita. Allah SWT berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35. Apa bilang Allah SWT?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum, ya gitu. Allazina taqullaha, hai orang-orang yang beriman, ya Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang ingin bertakwa kepadaku, yang ingin mengharap rahmat dariku, yang ingin mengharap bantuan dariku, ya Tuhan. Watabu ilaihil wasilah, kalian mendapatkan itu semua tiada lain dengan jalan perantara wasilah. Siapa yang dijadikan wasilah di sini? Allah menjelaskan lagi di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ujar Allah Ta'ala, aku kada berdustaannya bujur kebanggaan nganta. Nah, di dalam diri Rasulullah itu ada kebaikan, uswatun hasanah, kebaikan yang patut biar ikuti, kebaikan yang patut biar contoh, biar ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi siapa? Bagi mereka yang ingin mendapatkan rahmat Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang ingin selamat dunia dan akhirat. Bagi siapa? Bagi mereka yang ingin selalu akrab dekat dengan Allah. Bagi mereka yang selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi kita itu kada mungkin bisa sampai kepada Allah tanpa melalui jalan Rasulullah. Ini habis sudah. Jalannya adalah Rasulullah. Nah, maka orang yang cerdas, dia akan menjaga pelantaran pintu masuk ke rumahnya itu dengan baik. Dari jalan, di jalan itu untuk masuk ke dalam rumah ada pelantarannya, ada jalan hendak masuk ke dalam rumah. Ini jalan umum, habis itu ada lagi pelantaran tengah jalan menuju ke rumah. Hendaknya engkau jaga jalan menuju ke rumah ini, jangan sampai jalan itu kada kelihatan lawan dia, jangan sampai jalan itu engkau rusak, jangan sampai jalan itu tidak engkau gunakan sebaik-baiknya sehingga engkau lupa dengan rumahmu yang sesungguhnya. Yalah, adalah orang lupa lawan rumahnya banyak. Hah? Ya kah? Awi rumah pian di mana? Rumah pian mana? Kalau pian padahkan rumah pian Sungai Raya itu hanya khayalan. Rumah yang sesungguhnya yang akan kita tuju pulang karena itu adalah akhirat. Dan pertanyaannya kayak kita merantau kan ya, hendak pulang kampung, amun sekira-kiranya ada orang ketemuan di kampung kita hendak mau kita kuliah di kampung, tapi mana ada sudah jaga gadis desa menunggu depannya hendak dinikahkan, dijodohkan pada itu masalahnya boleh. Nah kayak itu juga semasa hidup di dunia ini, cobalah kita merenung sedikit saja apa yang kita bawa pulang. Semua orang pasti pulangnya ada lagunya kan, orang mati pejabat mati ya itulah, orang kaya mati ya dalam jabatan, semuanya pasti mati. Artinya semuanya pasti pulang menuju ke sana, baiknya laki-laki baiknya perempuan. Wahai perempuan, sudahkah kau siapkan apa
sekira-kiranya yang akan engkau bawa pulang, maka barang yang berharga bagi seorang perempuan untuk pulang kepada akhirat, dunia akhirat, kepada alam akhirat adalah taat kepada suaminya. Beruntunglah engkau ketika engkau taat kepada suamimu, engkau membawa keberuntungan yang besar di saat pulang nantinya. Hai laki-laki yang belum menikah, apa cagar engkau pulang yang akan engkau bawa? Pikirkan dari sekarang. Kita menandak pulang kampung itu kan kada bawa oleh-oleh yang kada nyaman rasanya. Jadi harus bawa oleh-oleh. Kayak gitu. Siapkan dari sekarang. Dunia ini seperti restoran. Apa maksudnya? Kalau engkau ingin makanan yang lezat, engkau pesan dari sekarang. Dunia ini tempat memesan. Engkau ingin pesan tulang iga, ya nanti di akhirat engkau akan dapatkan tulang iga. Engkau mau pesan asam pedas, maka pelayan akan mendatangkan asam pedas kepada. Nah, ketika engkau minta makanan dihidang, nah, maka makanan itu akan dihidangkan kepadamu. Maka niscaya mustahil bagi akal kita, seandainya kita tidak memesan apa-apa, maka akan ada yang didatangkan kepada kita. Mustahil menurut akal kita. Jadi pesan dari sekarang, pesan dari sekarang. Nah, cukup sudah kita melalang buana di dunia ini. Cukup sudah kita menjadi pengembara di dunia ini. Beberapa hari yang lalu kita libur lah, minta ampun, kita halal tarik kepada Tuhan seberapa kita. Jadi selesai acara di Pekanbaru, ulun langsung drop. Nah, malam apa sampai malam Rabu. Malam Rabu ada selisih 1 hari untuk kemajuan, langsung drop sampai Sabtu Minggu mulai nyaman, tapi drop lagi akhirnya. Alhamdulillah malam hari ini tadi hampir begitu drop. Bukan patah semangat, semangat aja. Apa hidup lagi ya ada, hidup sudah lagi kada mau kan, ada itu drop. Nah jadi kada bisa mapah, dan kawan-kawan juga sebahagian banyak yang mengalami hari raya, ya lah hari raya. Nah, ada yang sakit, sakit hari raya, nah hari raya. Nah, kenapa dikatakan sakit hari raya? Sakit itu dikatakan hari raya apabila engkau tidak melihat sakitnya, tapi engkau melihat yang memberikan sakitnya, maka akan hari raya bagi. Jadi itu kita ampun, minta halal, minta itu. Nah, yang kalau sudah datang dia udah tiba-tiba batal pengajian. Nah, tapi tetap aja mau ditanya. Nah, siapkan dari sekarang. Siapkan dari sekarang. Jangan sampai engkau menyesal nantinya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu sepintas apa yang sudah dibacakan sebelumnya. Lalu yang demikian itu, setelah kita disuruh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, ada syaratnya. Nah, hal yang demikian ini tidak akan meresap di dalam kalbu kita sebelum
pian itu membuka diri dahulu. Nah, membuka dirinya kayaknya banyak penuntut ilmu itu pada tingkat mengambil manfaat dari ilmu yang dituntutnya. Kenapa? Karena ia tidak meresapkan ke dalam kalbunya huruf demi huruf yang dia dengar. Nah, kita mungkin akan menganggap biasa-biasa saja panggilan siapa, mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Mungkin kita anggap itu biasa-biasa saja. Kenapa? Nah, karena kita kadang meresapi ketergantungan kepada Tuhan. Nah, jadi sebelum kita memandangkan siapa Tuhan yang engkau sembah, apa syaratnya untuk yang demikian, maka wajib bagi kita dahulu memunculkan rasa ketergantungan kepada Tuhan kita. Nah, makanya tadi dipandangkan, siapa yang memberikan hujan? Allah. Siapa yang menemanimu di saat siang dan malam? Allah. Siapa yang selalu memberikan rezeki kepadamu, yang menjagakan anak binimu? Siapa yang mengasihimu? Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak bergantung dengan Allah. Seluruhnya bergantung dengan Allah. Nah, rasa bergantung dengan Allah ini engkau rasakan benar-benar di kalbu. Tapi kalau engkau tidak merasakan ketergantungan kepada Allah, maka memanggilkan yang akan datang ini itu akan sia-sia jadinya. Kenapa? Nah, kadang tapi merasap di dalam hati kita. Itu dah. Ya lah. Nah, kenapa kita disuruh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang bernama Allah itu? Kenapa? Kenapa wajib bagi kita membicarakan siapa Tuhan yang kita sembah itu, yang bernama Allah itu? Kenapa kita diwajibkan tiap hari, tiap waktu, tiap jam, tiap detiknya memuji kepada Tuhan yang kita sembah itu, yang bernama Allah? Kenapa? Nah, jawabannya hanya satu. Karena kita tidak bisa berlepas dari Allah. Karena kita siang dan malam setiap waktunya terus bergantung kepada Allah. Nah, kalau engkau bergantung kepada Allah atas setiap yang kau lakukan baik siang dan malam, maka kenalilah orang yang engkau tempat bergantung selama ini. Nah, jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang sekira-kiranya membuat kita durhaka kepada Tuhan yang tempat kita bergantung selama ini. Nah, ini tadi engkau harus menjaga. Nah, kita kalau punya sahabat itu baik lawan kita. Ia selalu mendengar curahan hati kita. Ia selalu mendengar, ia ikut tertawa bersama kita, ia ikut bersedih bersama kita. Ia menemani kita di saat gelap, di saat kita memiliki banyak masalah, hiruk pikuk di dalam dunia khayal dunia ini. Ia selalu menemani. Lalu rasanya setiap dari kita akan selalu menjaga hubungan baik dengan sahabat kita. Jangan sampai ada sesuatu yang kita lakukan yang menyinggung perasaan sahabat kita. Kan begitu pokoknya deh. Yang apa rumusnya, kenyataannya. Selawat ini misalnya, aku lawan Henry dari ujung rambut sampai ujung batas, yang bulu panjang bulu handuk aku jadikan daunnya. Itu misalnya, gitu kan. Nah,
dan inya juga plong menjadi taat. Kami pernah tertawa bersama, kami pernah menangis bersama. Nah, lalu ketika ulun menggantungkan segala hal dengannya dan Hendrio menggantungkan segala halnya dengan ulun, artinya tadi itu mau bercurhat. Kadang ada yang wadah lain, hanya ulun ini mau bercurhat, tak ada wadah lain kecuali Hendrik itu misalnya. Nah, maka kami berdua akan saling menjaga jangan sampai ucapan perbuatan kami menyakiti sahabat-sahabat kami. Jadi ulun bila berpacar dengan Hendrik itu walaupun akrab tetapi tetap ulun jaga jangan sampai ucapan ulun ini menyinggung perasaannya. Hendrik itu juga apa yang dilakukannya tadi itu jangan sampai tadi membuat kecewa sahabatnya itu. Nah itu orang yang bergantung. Nah sekarang di dunia ini seandainya saja kita tidak bergantung dengan Allah, maka hancur hidup kita. Satu detik saja Allah membiarkan kita meninggalkan kita, maka kiamat bagi kita. Nah, hendaknya orang yang menuntut ilmu, orang yang diberikan kecerdasan, hendaknya dia berpikir dan menjaga. Nah, jangan sampai sahabat sejati yang bernama Allah ini tersinggung, cemburu. Nah, tentu kita menjaga sikap. Ya. Ketika Tuhan menciptakan kita tujuannya dua, yaitu ma'rifatullah, mengenal. Nah, kalau arti mengenal Allah tadi senada dengan makna ilmu, artinya apa? Nah, Tuhan menyuruh kita menuntut ilmu dan ibadah, yang mana penghujungannya gembira hati. Ya Allah. Nah, itu tujuan Allah menciptakan kita. Nah, kalau tujuan Allah yang demikian itu, maka ketahuilah tujuan Allah menciptakan kita itu menjadi maksud di dalam hidup kita. Nah, menjadi maksud di dalam hidup kita. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan kita itu yang dua perkara tadi, nah, itu menjadi maksud di dalam hidup kita. Lalu apa maksud Tuhan menciptakan kita? Lalu maksud Tuhan itu menjadi tujuan di dalam hidup kita pula. Akal. Tuhan menyuruhmu ibadah, Tuhan menyuruhmu ma'rifat kepada dirinya, karena Tuhan menginginkan engkau dekat dengannya. Walaupun kenyataannya kita tidak memiliki kuasa bahwasannya kita bisa mendekati Allah. Hanya Allah lah yang bisa mendekati kita. Tidak ada makhluk yang bisa mendekati Allah kecuali Allah yang bersedia berdekat dengan kita. Dan pada kenyataannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini akrab kepada Beliau. Tuhan menyatakan, aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kenapa Tuhan dekat dengan kita? Ini jadi pertanyaan kita. Kenapa Tuhan dekat dengan kita? Mungkinkah Tuhan yang bersifat wahdaniyah ini ingin dekat kepada kita, lalu kita meninggalkannya? Tidak mungkin. Ada orang sufi hendak membarang lawan kita, lalu kita menjauh. Ada orang yang hendak membantu kita, lalu kita usir. Berarti kita pintar namanya kita. Ya. Nah, maka jagalah hubungan bersama Allah itu tetap baik. Bagaimana menjaganya? Hanya kita lawan ini parah, akrab. Ya Allah. Malam satu tempat tidur.
kita bisa curhat dengan istri kita, curhat kita dengan istri kita. Terkadang kita menangis dengan istri kita. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh istri kita. Kenapa? Karena kita lawan istri kita itu dekat. Adalah kita rahasia lawan istri kita. Ada. Baik dalam hal keuangan, baik hal dalam hal sosial, baik dalam hal apapun juga. Istri adalah tempat curhat yang terbaik. Nah, pertanyaannya, mungkinkah istri kita tidak mengetahui apa yang terjadi lawan kita? Ada mungkin, karena kita mencurhatkan tadi, ya loh. Nah, yang kedua, mungkinkah kita selingkuh dengan wanita lain? Ada mungkin. Kenapa? Karena kita dengan istri kita saling menyayang, saling akrab, saling dekat. Nah, makanya si laki-laki, jaga hubunganmu, jangan sampai menyakiti hati istrimu. Yang perempuannya, jaga tingkah lakumu, jangan sampai menyumpani laki. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada istri kita tadi. Nah, ketika engkau selingkuh, ketika engkau menyembah selain Allah, wajar Allah mengganjarmu dengan dosa syirik dengarannya. Wajar Dia akan mengampuni dosa syirik itu. Kenapa? Karena engkau selingkuh. Perempuan mana yang mau memaafkan suaminya yang selingkuh? Ada yang mau? Nah, lelaki mana yang mau memaafkan istrinya selingkuh? Ada yang mau? Nah, ketika engkau menduakan Allah, ketika engkau telah berlaku syirik kepada Allah, maka ketahuilah dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga jangan sampai itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, contoh, ketika timbul di dalam hatimu satu dorongan yang disebut dengan niat. Niat itu dorongan yang timbul dari dalam hati. Engkau hendak sembahyang misalnya, lalu tiba-tiba di dalam keinginan mengerjakan sembahyang tadi masuk satu hal yang tanpa engkau sadari, ternyata hal itu menyebutkan Allah di dalam niat sembahyang. Contoh, ketika engkau dapat musibah dan bala, lalu timbul di dalam hatimu untuk meminta kepada Allah, maka ketahuilah engkau telah berlaku syirik kepada Allah. Ketika engkau sedang gembira hatimu, misalnya engkau dapat rezeki hari ini banyak, lalu tiba-tiba engkau ingin mengerjakan ibadah, maka ketahuilah engkau telah menyebutkan Allah dengan rezeki yang banyak. Seharusnya ketika engkau mendapatkan rezeki yang banyak, atau ketika engkau tidak mendapatkan rezeki atau sedikit yang engkau dapatkan, seharusnya ibadahmu kepada Allah ada hubungan dengan yang demikian. Nah, sama halnya misal, ini hari hujan, hari hujan ini nyaman nih tahajud, ada homak, ada panas, sembahyang aja Allah Akbar, ketahuilah engkau telah menyebutkan Allah di dalam niat. Naranya seharusnya engkau hendak tahajud kepada Allah, hendak sholat tahajud karena memandang apakah itu hari hujan kah, hari panas kah, karena engkau memandang itu. Jadi berhati-hati yang demikian. Halus banget. Yalah, kita beribadah karena ketahuan, maka ketahuan ibadah telah tercampur yang demikian.
Jangan sampai dia itu tercampur dengan hal. Lalu bagaimana caranya supaya niat di dalam hati tadi kada tercampur dengan hal ehwal yang didatangkan Allah? Nah, jangan engkau lihat barangnya, lihat yang menjulungi barangnya. Pahamlah? Contoh dalam urusan rezeki, ketika engkau lihat barangnya, rezeki yang hadir kepadamu, nah, maka syukurmu berubah. Contoh, ketika engkau dapat rezeki misalnya uang hari 10.000, nah, maka syukurmu akan lemah. Nah, ibadahmu kepada Allah kan tapi semangat. Sudah rezekinya tadi 10.000, ibadahnya tadi kada semangat, tercampur pulang di dalam niatnya tadi itu menyebutkan Allah, kada semangatnya. Ternyata jangan sampai gitu. Atau sebaliknya, engkau mendapatkan rezeki 1 juta hari ini, lalu tiba-tiba gembira hatimu, lalu engkau beribadah kepada Allah dikarenakan mendapatkan uang 1 juta tadi, maka ketahuilah ibadahmu tadi sudah tercampur dengan hal ehwalnya itu 1 juta tadi. Jangan yang demikian. Tapi ketika engkau beribadah, Allah yang engkau lihat. Barang tadi tidak engkau lihat hendak dapat atau hendak kada dapat, hendak hari panas atau kada hendak hari panas. Kadang kau lihat itu, tapi Allah yang kau lihat, maka ketahuilah di sini kandakan lillah. Nah, Aita. Jadi bergegamatan. Terkadang manusia ini khilaf, kita penuh dengan kesal. Artinya, kalau saya memperbaiki hari demi hari, sudah terdibaiki hancur pulang, akor baiki pulang terus kayak gitu. Ya Allah, nah, Tuhan kadang melihat barangnya sudah diperbaiki atau barangnya hancur, tapi yang Tuhan lihat usaha dan ikhtiarmu hendak memperbaiki kada. Nah, itu yang dilihat Tuhan. Bila banyak usaha ikhtiarmu tadi dilihat Tuhan, diganjar Tuhan banyak juga barangnya. Nah, supaya tepat apa yang kita lakukan, kita mesti dulu mengenal dan syarat-syarat apa saja sebenarnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya paham kita tadi lebih mudah, ulun memberi contoh kepada istri. Ya, nah, istri tadi adalah wanita yang paling akrab dalam hidup kita. Ya, setelah ibu, ya, nah, jadi yang memberi contoh istri tadi paling akrab lawan kita. Sampai badan kita bersentuhan dengan istri tadi. Ya, satu yang harus dia pahami, sedekat apapun dia dengan istri dia, ketahuilah dia kadang-kadang jadi istri dia. Paham gak? Ini gaul. Sedekat apapun engkau dengan Allah, sedekat apapun Allah mendekatimu, satu paham yang harus kita pahami, engkau tidak bisa menjadi Allah. Nih dekat kawan bini nih, lalu tiba-tiba nih kejadian pakai baju bini, lucu, ya loh, bisa lah lelaki jadi beginian, kan bisa, ya lah, ini lo pahami. Nah, kadang orang pun sudah memandirkan tempat ia bergantung tadinya itu Allah SWT. Nah, katuhukan kepada Allah tadi, kasihkan kepada Allah, lalu hendak jadi Allah. Kita. Nah, ini yang harus kita anukan dahulu.
Nah, kita pahami dulu, jangan kita sampai seperti itu. Ya kan? Nah, kadang usah kita itu mengenal Allah secara rinci. Ya kan? Secara umum aja kita mengenal Allah. Sudah banyak hendak menjadi Allah. Walaupun diucapkan atau tidak diucapkan, pada kenyataannya banyak di dunia ini yang ingin menjadi Tuhan. Apa contohnya? Ketika engkau duduk, engkau tidak ingat dengan Allah. Engkau merasa bahwasanya engkau duduk itu adalah daya dan upayamu. Nah, kekuatanmu. Ketika engkau duduk, lalu engkau tidak ingat dengan Allah. Engkau merasa yang duduk itu adalah engkau. Engkau merasa memiliki kekuatan dalam keadaan duduk itu. Ketahuilah, engkau telah merebut sifat Allah. Pada kenyataannya, pada hakikatnya, mau diucapkan atau tidak diucapkan, engkau sedang berikrar, aku adalah Tuhan. Nah, orang yang ingin menjadi, orang yang tidak mau menjadi Tuhan, dia tidak akan mau merebut sifat Tuhan. Paham kan? Nah, contoh, aku tidak mau jadi pemain bola. Buktinya apa? Karena mau. Aku nuker bola. Tanpa kita sadar kita membantu orang. Lalu timbul di dalam diri kita tadi bahwasannya kita ini pemurah. Padahal pemurah itu adalah sifat Allah. Ketika timbul perasaan di dalam dirimu bahwasanya engkau adalah pemurah, maka ketahuilah engkau sudah mencoba-coba menjadi Tuhan. Hati-hati. Mungkinkah Tuhan memberikan itu? Ada mungkin, dikelahiinya iya. Nah, ketika engkau merasa alim, ketika engkau merasa hebat, ketika engkau merasa gagah, ketika engkau merasa cantik, ketika engkau merasa diisi kuasa, ketika engkau merasa memiliki kekuatan dan segala macamnya, ketika engkau pemurah, ketika engkau merasa dirimu penyayang, maka sesungguhnya engkau sedang mencoba-coba menjadi Tuhan. Maka ketahuilah Tuhan akan memerangimu. Makanya orang yang belajar sifat 20 itu, yang benar-benar tuntung belajar sifat 20 itu, penghabisannya hina kada merasa berisi kisah. Nah, kita disuruh menuntut ilmu yang talabil ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib bagi kita menuntut ilmu, dan wajib kita mendahulukan dari segala ilmu yang lain. Apa inya? Yaitu mengenal diri. Apa maksudnya? Mengenal kalau kita kadang berisi kisah. Yalah, lelaki yang bangga tangannya dicium dalam dirinya. Masya Allah. Nah, si lelaki yang minta dipuji lawan babiniannya harus babinian memuji. Yang babinian juga kayak itu juga harus lakiku memuji. Sesama harus karena mau. Nah, kaitan. Ya, tak kisah orang kesedihan ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rabb. Siapa yang tidak taat lawan laki, matinya jadi bedi. Ya, dibalas lalu diminta nih sesama karas enak juga tidak? Sesama karas
Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rasul. Bukankah tak ada lawan lagi karena pantat berbisul. Si laki rupanya ngajak bini berjima, bini kada handap, sarik laki tadi, nanya memaksa kehendak, ya lah. Nah, jangan kayak itu namanya, jangan. Hidup ini jangan berkaras-karas saja, tak? Walaupun memang ada yang harus karas. Ya, ada satu aja hidup ini yang harus karas, tapi yang angin selebihnya itu jangan berkaras saja. Ya, nah, sebab apa? Orang yang karas tadi, orang yang banyak anak ini, anak itu, pokoknya kalingkan harus dalam kayak itu. Itu lelawas kenata Tuhan karasinya. Nah, Tuhan karasinya. Ya. Nah, berlembut aja tuh lelaki dan binian kita. Berlembut lelaki dan binian. Nah, para muhibbin rahimahullah. Nah, kita mengambil contoh lagi tadi perempuan. Perempuan itu yang paling dekat dengan kita. Nah, setelah istri itu adalah yang paling dekat dengan kita setelah ibu kita. Lalu ambil contoh yang akrab di sini adalah istri. Nah, ada syarat yang harus kita kerjakan untuk dekat dengan istri kita. Nah, pertama, jangan ada syak. Jangan ada curiga dengan istri kita. Orang yang dekat, orang yang akrab, nah ini yang kadang mau menaruh curiga dengan orang yang dekat dengannya. Kita akrab dengan bini kita, tapi curiga terus. Bini bangun tengah malam curiga, dia harnya kadang-kadang bini di sebelahnya bangunnya kemana bini pun. Sekali melihat bini tadi main HP, curiga, bangun. Dan apa tengah malam apa yang dirahasiakan kepadaku? Bangun langsung. Padahal bini tadi itu telah ada kartoken, tahu dia tak? Listrik kena habis. Kayak gitu. Lawan bini curiga. Bini terlambat sedikit curiga, lambat menyiapkan makan curiga. Nah, saya lagi lawan aku. Nah, si bini kayak itu juga. Nah, tapi targetnya nih bini. Nah, kayak gitu. Jadi lu kan menggerakkan perhatiannya. Nah, seandainya nih antara makhluk lawan Allah tadi ini dekat nih. Nah, istri tadi Tuhan misalnya. Dekat kita kok lawan istri kita, nah dekat kita lawan Tuhan tadi. Nah, kita curiga lawan Tuhan, kita curiga lawan bini kita tadi. Nah, mau lagi dia, kabila dia tarangnya, mau ini dia kada karing jemuran, curiga lawan Tuhan. Ujar Tuhan ngorok bukan berarti hujan. Hanya belum terjadi kita sudah curiga dah. Kan kayak itu juga tadi lawan bini tadi teh. Nah, belum melihat yang kenyataannya kita sudah curiga. Nah, nah, biasanya bebini lawan lelakinya curiganya sama aja kan. Bila lelakinya selingkuh, lelakian bila ada selingkuh aman sudah tahu seumur hidup. Tapi sebab berpikir itu aja yang paling disukainya. Nah, bila pian selingkuh kalau suka ternyata, bila pian itu kalau suka selingkuh, insya Allah bini pian itu aman gak? Suka terus kan pian. Nah itu aja. Nah yang banyak curiganya lelakian. Nah lelakian.
bini tadi guling membelakangi lawan ini, horong jadi membelakangi guling gitu. Laki di belakangi waktu guling gitu. Haram. Ujar si bini tadi kayak apa kok kadang membelakangi bangkai anak di sebelahnya dosa. Berhadapan pak lawan aku tuh. Nah, pas dibalikan itu malah jauh. Mau bersari ini, ya kan? Curiga aja bawaannya. Si bini tadi ini datang ke rumah orang tuanya, laki curiga, data. Nah, jangan. Nah, kenapa? Ketika engkau menimbulkan perasaan curiga itu, sesungguhnya engkau sedang menghancurkan kedekatanmu. Oh, yang ini kita tidak punya laki, kan? Curiga aja. Aku mau nguap aja curiganya. Kan tahan juga aku, biar si bini tadi nih. Nah, mimpi apa? Aku juga pernah kayak ini, pencurigaan. Kalian apa-apa lah, ujar si bini tadi. Nah, sampai mau nguap aja dia curiga lah aku. Bila aku punya dinas baju kantor diciumi oleh lakinya, kalau ada parfum lain akan berganti parfum. Wah, ya. Amun begini curiganya satu aja. Nah, kalau begini. Kalau yang lain itu akan curiga, nah, tapi pengertiannya banyak curiganya. Gitu. Bukan berarti aku membela bebinian pada malam hari ini. Kebujuran contohnya akrabu tadi, si bebinian tadi ini, misalnya Tuhan, kita makhluk, lelakian makhluk. Nah, tentu bebinian kalau Tuhan lawan makhluk tadi kan akrab dekat. Nih, kita lawan bini kita dekat, nah bini lawan kita tadi dekat. Bukti dekatnya tadi satu tempat tidur malah, saling curhat malah. Jangan ada syak curiga, itu kunci pertama. Nah, karena hidup kadang nyaman ketika dibangun dengan curiga. Kadang nyaman hidup, bergerak sedikit curiga, bergerak sedikit curiga. Nah, itu kan. Maka hidupmu tidak akan nyaman ketika orang terdekatmu, nah, kedekatan engkau dengan seseorang itu dimasuki oleh syak curiga. Nah, kedekatanmu juga tidak akan nyaman kalau kedekatan itu dimasuki oleh sangka. Kedekatanmu kepada istrimu, kedekatan istri kepadamu tidak akan nyaman kedekatan itu kalau di dalamnya ada engkau letakkan kurang percaya. Nah, lawan Tuhan juga demikian. Jangan engkau hancurkan kedekatanmu dengan Tuhan. Artinya ini Tuhan hendak parak lawan kita nih. Nah, buktinya apa? Kita dijadikan mazhar. Nah, kita dijadikan kenyataan bahwasanya Tuhan itu ada, akrab benar kita lawan Tuhan nih. Tuhan lawan kita ini akrab benar. Nah, maka jangan hancurkan kedekatan itu dengan rasa kurang percaya, dengan curiga, dengan sangka-sangka. Sebab ketika sangka-sangka sudah masuk, curiga sudah masuk, kurang percaya sudah masuk, nah, maka ketahuilah itu hal pertama yang menghancurkan kedekatanmu kepada Allah. Hari ini kita dijulungi sakit, curiga kita.
Tuhan kada sayang lawan aku. Padahal Tuhan sudah menyatakan sudah inna dina indallahil Islam. Tuhan kepada sudah bahwasanya agama yang sayang itu, ridho itu Islam. Aku ini kan Islam gitu. Tapi kenapa selama ini aku pada suah menerima kebahagiaan, sakit, harus musibah dan bala, harus yang aku rasakan, aku pada sayang mungkin Tuhan yang lawan aku. Jangan. Terkadang kesalahan kita, setiap hal yang datang kepada kita, kita maunya hal itu menurut pikiran kita. Artinya apa? Kita maunya dimengerti, tapi kita kadang mau mengerti. Kita hendaknya disayangi aja, tapi menyayangi kita kadang mau. Kita hendak keinginan kita aja yang harus dipenuhi, tapi keinginan bini kadang mau kita penuhi. Ini kesalahan kita. Setiap hal yang didatangkan Allah kepada kita, kita maunya hal itu nyaman aja. Kita kadang mau yang pada nyaman. Jadi kita menganggap hal itu, hal ehwal yang datang itu, segala sesuatu yang didatangkan Allah kepada kita itu, kita hendaknya segala sesuatu itu yang nyaman menurut kita aja, bukan nyaman menurut Allah. Ya, daging menurut kita nyaman, tapi kenyataannya darah tinggi. Nah, ketika hal ehwal itu yang datang kepada kita, lalu kita pandang hal ehwal itu menurut maunya kita, maka kita lawan Tuhan berkelahi terus, sakit hati terus kita lawan Tuhan. Ya. Kita kadang mau sakit, datangkan Tuhan sakit, berkelahi lawan Tuhan. Nah, padahal sakit yang didatangkan Tuhan itu nikmat yang luar biasa. Orang sehat, badan sehat, ini badan kita sehat ya. Takut nih dalam dirimu, waktu badanmu sehat tuh adalah di dalam badan terkait disentuh orang. Kan ada. Coba merasa orang berangkat aja nyutnya, adalah orang menyentuh. Nyut tadi tuh tanda ada yang menyentuh kita. Allah dan kita terlibat. Asal orang itu sebab aja diulangkan Allah. Kan mau beribakas kadang nangkai itu Tuhan menyentuh kita. Nah, salah urat di leher kita. Nah, penyakit yang ada di dalam diri kita itu sentuhan cara Allah menyentuh kita. Amun kata Tuhan sentuh seperti itu, kita lupa. Bukan berarti kita itu disuruh ngomong itu kita garing aja, kada boleh. Jadi kayak gini, orang yang beriman kepada takdir Allah itu, ia menerima dengan gembira hatinya, dengan lapang dadanya segala hal ketentuan yang telah ditetapkan untuk dirinya. Sehat datang, alhamdulillah. Sakit datang, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah itu ditujukannya bukan kepada sakit atau senang yang datang tadi, tapi alhamdulillah ditujukannya kepada orang yang mendatangkan sakit dan senang itu. Akhirnya apa? Ia ridho dengan ketentuan yang datang dari Allah tadi. Nah, nyaman sudah, satu sudah nyaman, asik sudah. Nah, lalu ketika karena kita kadang boleh minta sakit tadinya, ketika sehat kita beribadah satu kali. Seharusnya ketika sakit kita beribadah berkali-kali.
Waktu sehat, harap kita hanya 50% kepada Allah. Tapi ketika sakit, harap kita bisa muncul 100% kepada Allah. Ketika sehat, ketahuilah Tuhan sedang memberimu apa yang Dia miliki. Tapi ketika sakit, Tuhan sedang memberikan simpanan yang terindahnya kepada. Seandainya kita paham yang demikian itu, bisa saja kita tiap hari meminta garing gitu. Tapi kan kada boleh kita. Nah, jadi orang yang bujur-bujur ingin mengenal Allah, tidak ada sedikit pun di dalam dirinya curiga, bersangka-sangka, bahkan tidak ada sedikit pun di dalam dirinya kurang percaya kepada Allah. Apa tanda ia itu yakin kepada Allah? Yaitu dengan menerima ketentuan baik dan buruk yang datang dari Allah tadi untuk dirinya. Itu tanda orang yang percaya dengan Allah. Nah, halus saja tidak. Percayalah lawan Allah. Percaya, yakinlah bisi Tuhan, yakin. Jangan takut, bambuk. Ada kebaikan dilihatnya di situ, yang ada apa? Nah, murka aja lagi, dinding tumbuhnya. Batis yang kena paku, piring yang hancur, piring aku yang kada tahu menaon ya. Hancur diulahnya. Nah, maka ketahuilah, nah, kepercayaanmu, keyakinanmu kepada Allah kepada masyarakat diragukan Allah. Itukah yang percaya kepadaku ya Tuhan? Itukah orang yang yakin kepadaku? Ketika hal kudatangkan, ketika hal itu kudatangkan kepadanya tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, seperti sakit, lalu hatinya marah, hilang syukur di dalam dirinya, itukah hamba yang selalu berteriak, ya Rabb, Engkau adalah Tuhanku, aku yakin ya Rabb, aku yakin kepadamu. Itukah yang hambaku dengar? Ditakut Tuhan kan? Amun bujur hambaku seharusnya kada syarat. Amun bujur hambaku inya pitis melihat apa saja yang datang di dalam hidupnya ini, itu adalah datangnya dari Allah. Kada mau sakit hati ini. Dan ketemu kan? Nah, penyebab orang tidak percaya dengan Allah, tidak yakin dengan Allah, karena inya kadang merasa bergantung lawan Tuhan. Nah, kalau orang merasa dirinya bergantung kepada Tuhan, maka inya pasti yakin dengan Tuhan. Apabila inya yakin, tandanya ia menerima ketentuan yang datang dari Tuhan itu adalah kebaikan buatnya. Kada gampangnya, kada gampang yang demikiannya. Perlu latihan kita. Kada gampang kalam ini biar hendak dimotong biar panderakan lawan kawan dia di sebelah. Kita belum lagi maka kita panderakan yang demikian itu lakukan apa tujuannya? Pujian. Maka terimalah karena daripada merasa apa yang kau lakukan kita. Ya, nah, sama halnya nih.
Kita ini menyarikan berkisah saudara Ustaz. Nah, apabila itu dusta, nah, kadang kita sadari, kadang kita lupa, maka di pada masyarakat kita ditakuni Tuhan barang tak kayak kita. Harus. Nah, maka itu syarat yang pertama. Dan yang kedua kita hanya ibadah yang ibadah tadi ya Bismillahirrahmanirrahim, memuji Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, memuji. Nah, itu perkara yang kedua. Perkara yang pertama ini kan harus tahu dulu pujian yang akan engkau ucapkan nanti itu kepada siapa? Nah, kepada Allah. Maka kenali Allah. Bagaimana mengenali Allah? Nah, ini mantiknya maksudnya tadi. Nah, yang harus rasakan dahulu. Jadi kalau kita hendak mengenal Allah itu rasakan dahulu bahwasanya kita ini bujur-bujur bergantung melawan Allah. Amun kita kadang merasakan bergantung melawan Allah, nah, maka beliuran kita menyampaikan kita tetap kadang percaya lawan Allah. Karena rasakan dulu kita ini bujur-bujur bergantung lawan Allah. Apabila kita itu kadang merasakan bergantung lawan Allah, maka kita tidak akan percaya, sulit untuk percaya kepada Allah. Bila sulit kita percaya kepada Allah, maka dosa saja lagi yang kita jauhi. Taat pun jadi berdosa. Tapi sebaliknya, apabila kita merasa bujur-bujur bergantung kepada Allah, nah, maka kita akan yakin kepada Allah. Apabila kita yakin kepada Allah, tandanya menerima dengan senang hati apa yang didatangkan Allah di dalam hidupnya. Ya. Nah, ada kita didatangkan tadi nih. Di dalam hidup kita tadi, nah, matanya sebiji aja. Nah, matanya nih sebiji aja dari bawah lahir misalnya sebiji aja. Atau ada yang didatangkan Tuhan tadi nih, di sisi dunia ini panas aja. Ada yang dingin aja kayak di kutub tuh, nah, kebila panasnya dingin aja. Amun dingin aja didatangkan Allah di kutub sana ngale si kutub tadi nih apa nih bujur-bujur percaya kalau itu kasih setan ngale, tapi mun bisa kutub bujur. Nah, di dalam hidup kita didatangkan oleh Allah tadi itu penyakit aja, belum selesai lagi sebiji datang pulang sebiji, belum lagi datang sebiji hilang datang pulang. Nah, lalu kita disuruh syukur ngalih sebenarnya, tapi ketika bisa selamat datang di Safinatul Aulia, kan simpelnya. Simpel. Nah, bahkan kalau orang jeli, sebenarnya tidak ada yang nyaman di dunia ini. Hayalan aja beratakan orang jeli dah. Nah, makanya bila kita didatangkan sakit, jangan minta ampe.
Kalau kita minta ampe, berarti kita mengusir orang yang hendak membersihkan rumah kita. Lalu apa yang harus kita minta kepada Allah? Minta sabar. Nah, apabila si sakit tadi keluar dari rumah kita, orang yang membersihkan rumah kita dari budeknya ke kampungnya, nah, tak untung kita dua jadinya. Sabar dapat, rumah bersih. Nah, kayak tetap bolehlah kalau kita sakit tadi itu minta sehat, boleh. Cuman untungnya hanya satu. Kita sakitnya, ya Allah, memberikan ulun, ya Allah, sehatkan ulun. Sehat kita isoknya. Nah, apa keuntungan kita? Satu aja, dosa aja diampuni Allah. Nah, sakit satu hari kita sakit, kita ridho, nah, maka 70 dosa kita diampuni. 2 hari kita sakit, kita ridho, nah, maka kita lahir seperti bayi. Setahun kita sakit, ridho kita, dosa lagi beban darah jalan aja hidup kita. Nah, meningkat beban kita dibagi saja. Ya, nah, 2 hari aja kita sakitnya, kita ridho jadi bayi. 3 hari kita sakit, ridho kita jadi bayi bujur. Setahun kita garing. Setahun garingnya kita itu, masya Allah. Setahun kita sakit pencarian jadinya. Gali lubang tutup lubang, ridho yang dalam yang demikian itu, masya Allah. Nah, minta berkat saya dan selamatkan kita. Ya. Tapi kalau kita garing tadi itu minta sabar, bukan hanya rumah kita bersih, bukan hanya tadi itu kita jadi bayi diulah Tuhan, tapi kita dijuluki sifat gak ada penyakit, kan gak ada pemarah. Sifat siapa? Gak ada pemarah tadi itu, sifat waliullah. Untungnya, jadi bila garing minta sabar, bila tuntung bisa melewati yang demikian itu beruntung itu orang. Nah, beruntung itu orang. Ya lah. Jadi yang mana didatangkan Allah sehat, bersyukurlah, karena di situ ada kebaikan kebesaran Allah. Tapi yang mana didatangkan Allah sakit, beruntunglah, karena di situ ada kesempurnaan kebaikan Allah. Kayak orang makan juga, nah, mama menjuluki nasi kepada 2 orang anaknya. Anak yang sehat lawan anak yang sakit ini makanannya sama, piringnya sama, lauknya sama, tapi bedanya yang sehat makan surangan, yang sakit disuapin, itu aja. Nah, jadi bergembiralah di dalam hidup ini. Nah, bergembiralah di dalam hidup. Nah, jangan kita itu sakit hati. Ya, nah, dia jangan pernah yang orang hebat, orang-orang tawadhu. Artinya kenapa? Yang jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mendengar yang demikian ini. Sungguh hebatnya, sungguh tawadhunya yang demikian itu. Nah, dan karena itu ulun meminta berkat kita, nah, yang hadir pada malam hari ini atau yang masih di rumah, nah, doakan umat Rasulullah SAW. Nah, maka waktu di Pekanbaru acara tampil akbar itu, acara taklim itu
pimpinan pondok pesantren ini, pimpinan itu menjumpai beliau sebelum mulai. Nah, namanya mirip apa? Apik. Ya, Apik kan? Hah? Apik. Beliau khadam Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan? Ya. Apa? Yang jelas beliau tamatan pondok dari Tebuireng. Pusaka siapa? Anom benar. Masya Allah. Anom sudah memimpin. Hal pertama yang dia sampaikan kepada kita apa? Guru, ulun minta maaf sekiranya adab kami di sini tidak menyenangkan hati. Lembut benar. Tidak betul. Kelembutan yang ia lakukan, kebaikan yang dia lakukan di Pekanbaru itu dengan kawan-kawannya, mencoba membantu anak yatim piatu dan segala macamnya. Di dalam hati ulun berkata, Masya Allah, Maha Suci Allah. Kenapa? Bersyukur karena dijumpakan kepada orang-orang yang telah. Dia jawab, ulun minta berkat pian dan waktu mengisi acara di sana, aku menjadi saksi mereka orang-orang baik, orang-orang yang berusaha mencintai Rasulullah walaupun tidak kenal dengan Rasulullah, orang yang baru memulai selawat, orang yang baru memulai mencoba berselawat kepada Rasulullah, bujur baru memulai. Ini luar biasa. Singkat cerita, hikmatnya yang bisa aku dapatkan hanya satu. Terbawa mulik terlihat yang selalu teriang sekarang disampaikan dari malam menggerakkan. Ternyata di luar sana banyak yang merindukan Rasulullah. Ternyata di luar sana banyak yang mendoakan umat Rasulullah. Ternyata di luar sana banyak yang berusaha membuat Rasulullah tersenyum. Jawaban kita hanya ada satu. Aku ceritakan lawan kami. Pukulan hikmah yang begitu besar waktu mengisi Maulid di Pekanbaru. Orang-orang itu termasuk pian yang hadir di sini, yang mencintai ilmu, yang rela datang jauh-jauh, datang menuntut ilmu, mengesampingkan waktunya dan segala macamnya. Kalian orang-orang itu. Kadang kami menutup mata dari yang demikian. Maka di penghujung itu, secara pribadi saya sampaikan sama mereka di sana, termasuk yang di sini. Dan sampai hari kiamat, yang bisa kami lakukan hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak kesetaraan. Terima kasih bila sudah mendoakan umat Rasulullah. Terima kasih bila sudah sangka baik kepada umat Rasulullah. Terima kasih bila sudah membantu umat Rasulullah. Dan terima
kasih karena beliau sudah membuat Rasulullah tersenyum. Apa yang beliau lakukan demikian sebagai wujud terima kasih kepada beliau, sebagai wujud terima kasih kami kepada mereka yang membuat senang Rasulullah. Kami abdikan hidup kami buat kalian yang menyenangkan, membuat Rasulullah tersenyum. Sampai aku ucap di bakal itu, ya Allah, seandainya Engkau memberi kenikmatan di pada masyarakat ini, berilah kenikmatan itu kepada mereka yang ada di sini. Tidak ada sedikit pun maksud dan tujuan aku berucap itu. Kalau misalnya ada sebahagian yang menganggap ada maksud dari ucapan yang demikian ini, maka hiduplah dengan maksud. Ketika Pin menganggap aku ucap ini ada tujuannya, maka teruslah hidup dengan tujuan. Sopan kita, sopan kita. Nah, jadi hanya ada hingga bukan dalam apa selain mengucapkan terima kasih. Hai kita. Ya. Udah ngerasain juga tuh kawan-kawan guru-guru yang lain juga berpikir demikian. Guru-guru lain akan melakukan hal yang sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau karena beliau menjalankan sunnah Rasulullah, karena beliau membuat Rasulullah tiap harinya tersenyum. Seandainya kami memiliki kuasa untuk mengganti apa yang kalian inginkan, sebagai hadiah atas apa yang telah kalian lakukan. Tapi karena kami tidak memiliki kuasa, hanya ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan kepada kalian yang benar-benar membantu umat Rasulullah, yang mendoakan umat Rasulullah, bersangka baik kepada umat Rasulullah, dan membuat Rasulullah hari demi harinya penuh dengan senyuman. Ingatlah, Islam yang kita pegang sekarang, iman yang tertanam di dalam hati kita sekarang, Islam yang kita pegang sekarang diperjuangkan Rasulullah di zaman dahulu dengan darah. Jangan engkau kotori Islam kita. Kenapa? Karena tidak gampang Rasulullah mengangkat Islam. Karena gampang Rasulullah membawa agama Islam itu, menyampaikan Islam di kalangan umat. Kadang gampang. Ada yang menerima, ada yang menghujat, bahkan ada yang memerangi. Islam yang dibawa oleh Rasulullah, tidak sedikit darah beliau keluar karenanya. Maka sebagai umat yang mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah di akhir zaman ini, mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah atas apa yang sudah dilakukan Rasulullah di zaman dahulu, bahkan sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat, hanya satu yang ada. Nah, doakan umat Rasulullah, bantu umat Rasulullah, bersangka baiklah kepada umat Rasulullah, dan teruslah melakukan perbuatan yang menyenangi Rasulullah. Ujar Habib Umar Al-Hafiz, tujuan kita bukan surga lagi. Tujuan kita bukan surga lagi, tapi tujuan kita
yaitu bagaimana bersama Rasulullah. Nah, salah satu yang membuat Rasulullah tersenyum lebar adalah ketika melihat umatnya selamatan berantakan. Nah, kalau demikian yang membuat Rasulullah tersenyum, maka yang harus kita lakukan adalah jangan bersangka buruk kepada umat Rasulullah, bantu umat Rasulullah, doakan umat Rasulullah, teruslah menegakkan sunnah Rasulullah walaupun darahnya, walaupun badannya terluka. Minta ampun, minta halal, minta itu. Sekali lagi udah bujur tanpa ada maksud dan tujuan, benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah membantu dan mendoakan bersangka baik kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih engkau telah membuat Rasulullah tersenyum. Minta ampun, minta halal begitu kepada pihak sebelahan. Mana tahu pelayanan di sini tidak nyaman buat pihak sebelahan yang hadir di sini. Minta ampun mewakili hubungannya. Ya, teruslah gembira dengan apa yang didatangkan Tuhan kepadamu. Ketika Tuhan datangkan sakit kepadamu, maka gembiralah. Buat sakit itu simpanan di padang mahsyar. Engkau olah sakit yang didatangkan Tuhan tadi menjadi kebaikan di padang mahsyar. Ketika sehat Tuhan datangkan kepadamu, engkau olah sehat itu menjadi kebaikan di padang mahsyar, yang tentunya berkat sayyidina wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat Abadul Sahubud, berkat Guru Juhdi, Abadul Juhdi, berkat wali-wali Allah, berkat surat Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya himal fuqara wal du'afa wal masakin ya hadiyal mudillin ya barizal qurabatan makruhin ya nazir al-muslimin ya rahimal mujnibin ij'alna wa man ahabbana min awliyaika al-muttaqina wasyurna bizumratihim muttaqin bizumratihim sa'irin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi saqalain bijahi jami'il anbiya wal mursalin وبجه إبراهيم ابن ملقان ابن المهشد ابن الشام ابن نوح عليه السلام وبجه قطب الأخطار وبجه أوتاد وبجه أخيار وبجه مجابة وبجه رقابة وبجه رقابة وبجه أقدار وبجه رؤوس كوبقة الله وبجه رؤوس فوق كعبة الله وبجه رؤوس فوق كعبة الله وبجه رؤوس وكذا بالله. اللهم ببركة هذه المعاني، اللهم ببركة بجميع الله تعالى، اللهم ببركة الشيخ محمد زيدي، اللهم ببركة الشيخ أحمد كهيان، اللهم ببركة بجميع المسلمين والمسلمات. بالقاهرة المدينة يا كريم وعلى يا كريم وعلى يا كريم وعلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله
Hmm.